Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat kembali bertemu dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kalau mungkin saat ini kita sedang ada dalam permasalahan yang mungkin kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana jalan keluarnya. Mari saudara, saya ajak kita semua bersama-sama untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau amini bahwa bersama Tuhan kita akan lakukan segala perkara yang besar. Dan saya yakin dan percaya, kita aminkan bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Dia yang akan menjamah di balik setiap layar Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Percaya, di saat kita menyembah, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada jawaban-jawaban yang mendatangkan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Dia. Haleluya Yesus. Kita mau sembah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku mengasihi-Mu, kami mengasihi Engkau Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi
selalu, ku sembah Kau selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Yesus ku sembah. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihimu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau perlindungan Tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Engkaulah perlindungan kami. Engkau yang memberi kami kelepasan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur sekali lagi. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh kami cinta Engkau. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau perlindungan kami, Engkau kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami
kemenangan. Engkau akan memberikan kami kelepasan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Percaya Tuhan. Kami percaya Engkau. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau kami boleh memperoleh kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Katakan percaya, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Katakan percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, firman-Mu yang terjadi Tuhan atas segala permasalahan kehidupan kami. Karena firman-Mu ya Bapa yang melampaui setiap pikiran kami. Firman
firman-Mu yang melampaui setiap Padamu masalah-masalah kami Tuhan. percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Oh, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Oh, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Di dalam ibadah jawaban doa, bersehati kami mencari wajah-Mu, bersehati kami mau Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berfirman yang menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Karena kami merindukan Tuhan, apa yang kami minta kepadamu Tuhan, Engkau jawab. Karena itu Tuhan, biarlah melalui firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami semua. Kami mesambut firman-Mu dan kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang akan mengajar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur sekali malam hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam ibadah jawaban doa. Nah, malam hari ini kita mau membaca firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan agar benar-benar kita sebagai umat yang percaya ketika kita datang kepada Tuhan memohon sesuatu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu boleh terwujud di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita membuka di dalam Matius pasarnya yang ke-18 ayatnya yang ke-19. Dikatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Malam hari ini kita menemukan ada satu kata kunci dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, yang dikatakan sendiri oleh Yesus. Bahwa jika di dunia ini ada dua orang yang bersepakat meminta sesuatu, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Namun jadi masalah, terkadang kata sepakat itu sulit bisa diambil.
dalam hubungan kita sebagai suami istri saja, untuk sepakat, contoh yang paling mudah mungkin kita hadapi. Ya, saya juga pernah mengalaminya. Sepakat untuk makan di satu tempat saja, di satu restoran saja. Kadang-kadang anak mau yang lain, suami mau yang lain, saya juga mau yang lain. Tapi kita benar-benar untuk sepakat menginginkan sesuatu, salah satu harus mengalah demi supaya kesepakatan di antara kita itu bisa terjadi. Nah, Tuhan menginginkan kepada kita semua, jika ada 2 orang saja yang bersepakat meminta sesuatu kepadanya, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Bapa di surga, kata firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat kisah tentang seorang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Ketika orang itu ditandu oleh 4 orang yang membawanya naik ke atas soto rumah di mana Yesus berada. Lalu mereka membuka atap itu dan menurunkan orang buta itu, orang yang lumpuh itu di tengah-tengah kerumunan orang yang ada di dalam rumah itu. Nah, dari peristiwa ini ketika diceritakan kepada kita di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa ada 4 orang yang bersepakat, bersehati untuk membawa seorang yang lumpuh ini kepada Yesus. Saya membayangkan dengan pikiran saya, jika ada seorang saja yang tidak mau berlelah-lelah, atau mungkin awal saya akan melakukannya, tetapi di tengah jalan ternyata yang dibawa ini cukup berat. Kalau seandainya dia berkata, tolong ganti dengan yang lain, saya tidak ingin melakukannya lagi, saya berhenti sampai di sini. Saya percaya akan ada masalah. Mungkin akan terkendala waktunya. Tetapi Yesus menceritakan kepada kita bahwa ketika 2 orang bersepakat, maka kekuatan di dalam kesepakatan orang itu akan benar-benar dapat menggugah hati Tuhan kita, akan menarik hati Tuhan. Bapak Ibu ingat juga di dalam Mazmur dikatakan, jika saudara bersaudara diam dengan rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Namun terjadi hari-hari ini, kata sepakat itu sangat sulit bisa terjadi. Di dalam rumah tangga kita bisa melihat bahwa sepakat terkadang perlu pengorbanan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam suatu konseling yang biasa kami lakukan, dalam rumah tangga itu harus ada kesepakatan. Misalnya seorang calon pengantin, istri ibadah di gereja mana, suami ibadah di gereja mana, perlu ada kesepakatan. 2 orang yang mau menyatu di dalam satu pernikahan, bersepakat mereka mau beribadah di mana, mereka mau bertumbuh di mana, agar ketika anak-anak yang lahir di dalam keluarga mereka tahu mereka akan dibawa, dibina di dalam satu rumah tangga yang senantiasa menunjukkan kata seia sekata. Nah, firman Tuhan sangat jelas menyatakan kepada kita, Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam kesepakatan ada kuasa. Di dalam kesepakatan itu kita dapat menggugah hati Tuhan. Kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong lihat kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan hari-hari ini kita senantiasa seia sekata dalam apapun, sekalipun itu perlu pengorbanan. Sekalipun itu dengan itu berarti kita harus menekan keinginan kita sendiri. Sekalipun dengan itu berarti kita harus merelakan keinginan kita sendiri. Apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kesukaan kita, tetapi demi terciptanya satu kesepakatan dengan orang lain, demi satu tujuan, maka kita harus mengorbankan perasaan, mengorbankan diri kita. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana dia mengorbankan dirinya, mengosongkan dirinya. Tidak ada
keinginan di dalam Yesus Kristus selain menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ketika kita mau meminta sesuatu, khususnya di dalam keluarga kita, ataupun mungkin dengan orang lain, mari kita bersepakat bersama-sama menyatakan itu. Ketika kita sudah sepakat menentukan apa yang menjadi permohonan kita, mari kita bawa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, saya memiliki kerinduan, kami memiliki kerinduan untuk melakukan ini, untuk berbuat ini, untuk melakukan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat tertarik dengan kesepakatan. Dan Alkitab sudah menceritakan kepada kita bahwa kesepakatan itu dapat melakukan sesuatu, baik itu yang mendatangkan kebaikan maupun sesuatu yang dapat merugikan. Ada contohnya di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Ananias dan Safira, suami dan istri, bersepakat. Namun sayang, kesepakatan yang mereka lakukan bukan kesepakatan yang mendatangkan kebaikan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, atau bahkan bagi diri mereka sendiri. Tetapi kesepakatan yang justru membinasakan mereka. Ketika mereka bersepakat untuk melawan Tuhan, membohongi hamba Tuhan, Rasul Petrus pada saat itu. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi alat-alat Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam kita membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Bahkan untuk membawa kebutuhan-kebutuhan kita kepada Tuhan, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan anak-anak kita. Saya percaya setiap orang di sini pasti mempunyai keinginan, pasti mempunyai kerinduan, pasti mempunyai harapan-harapan. Tetapi ketika kita bersama-sama membawanya kepada Tuhan, ketika kita bersama-sama bersepakat di hadapan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita? Saya percaya Tuhan pasti akan mengabulkan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, bahwa Dia mau selalu menyertai kita. Dia mau selalu mau memimpin kita. Dia mau selalu melihat bahwa kita mengalami sukacita. Dan sukacita itu bukan sukacita yang setengah-setengah, tetapi sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Karena itu, mari. Bolehkah Bapak Ibu juga di rumah bersepakat dengan suami, bersepakat dengan anak? Ketika anak saya, dia akan ikut tes untuk masuk ke satu perguruan tinggi. Namun sebelumnya ketika dia akan mengikuti ujian, dia berkata kepada saya, "Mama, ayo bantu saya dalam doa. Saya mau ujian. Minggu depan saya akan ujian." Maka kami bersepakat bersama-sama mengambil waktu doa puasa bersama untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia sehingga dia boleh menyelesaikan ujiannya. Begitu juga ketika dia akan mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi. Dia berkata, "Mari kita bersepakat berdoa." Saya pun mengikut, bersama-sama kami berdoa. Dan saya boleh melihat lewat pengalaman itu ketika kami bersepakat, Tuhan menjawab doa kami. Nah, Bapak Ibu, mari lakukan itu di rumah. Dan saya percaya kesepakatan itu akan mendatangkan mujizat di tengah-tengah kita. Ketika dua orang, Tuhan berkata 2 orang bersepakat, maka Tuhan akan menjawab doanya. Apalagi kalau ada 4 orang yang bersepakat, ada 5 orang yang bersepakat. Ketika keluarga bersepakat berdoa, ketika keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat bersepakat berdoa, ada sesuatu yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, bahkan di tengah-tengah kota kita. Kita akan melihat lawatan Tuhan, sesuatu yang besar akan Tuhan lakukan di tengah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini.
Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus menjaga hidup kami agar seia sekata Tuhan. Supaya benar-benar terjadi Tuhan kesepakatan di antara kami. Sehingga kami boleh bersatu hati, bersama-sama merendahkan diri, memanjatkan doa dan permohonan kami kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang sanggup untuk menjawab doa kami. Dan Engkau sendiri yang berkata kepada kami Tuhan, ketika dua orang bersepakat meminta, maka Engkau Bapa di surga akan menjawab doa kami Tuhan. Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami mau melakukan itu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan acara ini Tuhan. Ibadah jawaban doa. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terpuji nama-Mu selamanya Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan jumpa lagi di dalam ibadah jawaban doa berikutnya. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya